Tiap channel beda dari yang lain, kontennya unik selalu bikin pengen nonton lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya mendengar somasi itu geli gitu. Yang mau disomasi ke Pak Jokowi itu apa? Langkah tindakan Pak Jokowi yang salah itu apa? Tentang terkhusus kepada masalah ijazah. Yang kedua, legal standingnya Roy Suryo mensomasi itu apa? Apa hak kewenangan mensomasi orang? Emang dia dirugikan akibat daripada perbuatan itu? Kan enggak juga. Nah, maka saya bilang geli, saya bilang itu. Nah, sekarang tolak ukurnya di mana somasi itu begini biar tahu ya. Ya, termasuk orang-orang yang mensomasi itu biar ngerti namanya somasi dimunculkan apabila ada tidak persesuaian suatu kesepakatan ataupun suatu perkara yang dirasakan kedua belah pihak. Yang mensomasi ini merasa dirugikan. Makanya minta keadilan, dia mengingatkan kepada orang yang disomasi, tolong kau selesaikan ataupun tolong kau jawab bahwa kamu telah melakukan suatu perbuatan, baik itu perdata maupun pidana, ya. Makanya disomasi, saya somasi. Nah ini sekarang pihak yang mensomasi ini merasa dirugikan nggak? Kan nggak ada. Apa yang mau disomasi? Tentang apa yang mau disomasi? Itu kira-kira ya. Ini kan proses perkara laporan Polda Metro Jaya kan masih bertahap dalam arti kita belum ada titik terang. Melihat itu gimana sih Pak Jandang? Ini gue udah mulai redup sih dengan kasus gimana? Ya kalau Anda menanyakan gitu, saya juga berpikir ya. Saya kan lurus-lurus saja ya. Saya berharap bahwa dari tingkat penyidikan ini supaya tidak ada syakwa sangka yang negatif, itu harus segera diangkat. Kalau seandainya suatu penyidikan sudah berani dilakukan, berarti sudah siap untuk menetapkan siapa tersangkanya, sehingga kebenaran hukum itu bisa berjalan dengan baik. Saya berharapkan kepada junior-junior saya ya, lakukan langkah itu, jangan lagi tunggu-tunggu. Ya. Kenapa kamu berani mengangkat suatu kepenyidikan? Berarti kan minimal 2 alat bukti yang satu sudah terpenuhi. Makanya naik ke penyidikan. Kenapa? Seketika naik ke penyidikan berarti sudah pro justisia, sudah berkekuatan hukum. Makanya orang yang dipanggil, sekali dipanggil tidak datang, kedua kali dipanggil tidak datang, ketiga kali perintah membawa ke hadapan penyidik untuk diperiksa, berarti sama dengan upaya paksa. Nah, itu kira-kira. Jadi kalau seandainya perjalanan di Polda ini sama, saya juga berharap ya sesegera mungkin lah supaya ada kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Itu kira-kira ya. Tapi kata somasi itu update lagi. Ada orang besar di belakang ini. Saya mau ketawa tuh orang besar. Pernah saya anekdotkan tuh orang besar tuh nih orang barat kan, orang Rusia kan gede-gede tuh. Nah, itu orang besar itu. Bicara politik apa? Ya enggak orang besar. Loh, saya anekdotkan aja gitu loh. Ya kalau bahasanya gila saya bikin gila gitu kan. Jadi nggak usah pakai digiring-giring politik yang nggak jelas. Itu politik yang nggak jelas. Ada orang besar. Ya orang besar tuh ya itu ada orang Rusia, orang Barat, orang Amerika kan gede-gede tuh. Nah ini tamu saya ini kan gede nih. Pak Andre ini kan besar nih. Nah, ada juga seperti media nih konten gitu kan, kecil. Dalam artian begini, nggak usah terlalu dikonotasikan orang besar tuh seolah-olah bahwa ada backbone yang kuat yang membackingi di belakangnya, terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan. Di dalam bahasa hukum tidak ada istilah asumsi. Di dalam bahasa hukum yang ada data fakta secara faktual, tidak ada mengistilahkan, nggak ada itu. Jadi nggak usah pakai orang-orang besar lah. Maka saya katakan, saya bercanda, iya gorila juga gede itu orang besar, gorila gede. Tapi kan ini yang bicara kata di belakang orang besar kan juga mantan presiden nomor 7. Ya saya kan apa adanya saya ngomong. Ya orang besar agenda besar katanya gitu loh. Bukan orang besar agenda besar. Agenda besar bisa saja. Agenda besar itu kan ntar lagi kan 17 Agustus. Kan agenda besar itu. Agenda besar nggak 17 Agustus? Agenda besar ya sudah gitu aja lah, positifnya begitu aja. Gak usah dikonotasikan agenda besar terus lari nanti membuat instabilitas negara supaya hancur-hancuran.
ada oknum-oknum tertentu mau membawa situasi Indonesia ini jadi kacau balau, terpecah-pecah kan gitu kan. Saya udah tahu kemana larinya isi pemikiran orang lain tuh. Jadi kalau saya membuat suatu istilah itu jangan terlalu dikonotasikan lah. Kita ambil yang positifnya aja gitu. Walaupun beliau ngomong kayak gitu, kalau saya tuh senyum aja. Sudahlah, agenda besar ya, agenda besar. Besok 17 Agustus agenda besar kok. Nah, jadi akan berdampak kepada pemerintahan di bawah pemimpinan Pak Prabowo. Betul, karena Pak Prabowo akan memimpin 17 Agustus nanti. Enak kan ngomongnya kan? Nah, saya nggak mau digiring-giring kayak gitu. Jadi nggak usah terlalu sempit berpikir untuk menentukan posisi daripada sebuah kata. Selalu diharfiakan seolah-olah itu membuat Pandora yang besar. Nah, itu kira-kira ya. Tapi kata sempit itu, dia berstatement kemarin kalau nggak salah Minggu, dia berarti kata amnesty, aborsi, dia pengen juga dapat minta untuk ke presiden. Itu Begini ya, setiap warga negara, apakah itu tersangka, terdakwa, terpidana, menurut hemat saya itu sah-sah saja. Kita juga nggak boleh menafikan. Saya pengen mendapatkan abolisi, ya, karena presiden sebagai pemimpin tertinggi eksekutif, tapi dia punya kewenangan istimewa tentang masalah yudikatif, ya, yaitu yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itu kewenangan istimewa daripada seorang presiden untuk menentukan suatu sikap, memberikan grasi, abolisi, ya, amnesti, dan rehabilitasi. 4 kewenangan istimewa ini dipegang oleh seorang presiden. Tapi catat baik-baik, seorang presiden melakukan itu tidak ujuk-ujuk. Pasti minta pertimbangan baik Mahkamah Agung, Kumham mungkin, melalui staf khusus presiden di bidang hukum, dan para menteri-menterinya yang berkaitan dengan masalah itu. Itu pun setelah dirangkum, diambil suatu keputusan dan diberikan kepada DPR minta persetujuannya. Nah, untuk kepentingan apa? Ada beberapa hal. 1, kepentingan hukum. 2, kepentingan politik. 3, kepentingan masalah kedaulatan negara. Jadi itu kepentingan Pandora yang komprehensif. Jadi kalau sudah presiden mengambil suatu langkah keputusan demi damainya bangsa Indonesia ini, jadi jangan terlalu sempit. Kalau Pak Prabowo sudah nggak benar menurutmu. dia lagi trending. Nah, kan ada yang ngomong kayak gitu, Pak Prabowo sudah percuma saya pilih dulu. Itu kan menurutmu, karena kau hanya ngambil sepotong. Tapi presiden sudah mengambil langkah itu dengan matang-matang, dengan mempertimbangkan segala sesuatu baik negatif maupun positif. Tolong kita berpikir jernih, ya. Yang ngambil langkah itu seorang presiden Republik Indonesia loh. Pak Prabowo bukan orang sembarangan suatu ngambil langkah kayak gitu. Nah, jangan terlalu sempit juga menilai beliau. Yang paling penting bagaimana bangsa Indonesia ini damai sejahtera, perdamaian, kemudian kepentingan negara berjalan dengan baik. Kan bukan hanya Hasto sama Lembong saja kan, ada 1000 lebih yang diberikan amnesti juga. Ada yang masih terkendala, ya, termasuk Egy Sujana juga dia ada juga loh, ya, karena belum dilaksanakan, di rehabilitasi juga dan di amnesti juga. Nah, kira-kira gitu. Jadi jangan sepotong-sepotong gitu loh. Nah, itu menurut saya, haruslah kita lurus berpikiran jernih. Jangan sampai kita berpikiran bahwa kenapa seperti ini, Pak Prabowo nggak benar. Yang nggak benar itu yang menilai itu. Kira-kira gitu. Permintaan 3 yang Bapak sebutin itu wewenang seorang presiden. Orang yang meminta itu ada rasa ketakutan dengan proses hukum, apa emang gimana sih Bang? Apakah tegakan hukum itu benar atau salahnya? Melihat dari sisi yang mau minta itu, yang berkuar-kuarlah minta amnesti atau aborsi itu sendiri. Yang para terdakwa maksudnya, Iya, termasuk mau minta supaya diberikan abolisi, kan ada pertimbangannya. Terus posisimu sebagai apa? Nanti kalau seandainya semuanya dikasih, ya udah nggak ada lagi lembaga pemasyarakatan, sudah bebas semua. tapi kan presiden itu berpendapat kemarin ingin minta juga kayak modal Lembong sama dia. Lah kalau diminta itu kan sah-sah saja, kan sudah bilang berkali-kali. Setiap warga negara yang tersangkut hukum mempunyai hak untuk minta perlindungan hukum. Iya. Baik itu secara hukum maupun kepada Presiden Republik Indonesia yang menggawangi dan menaungi kita. Betul. Cuma dikabulkan atau tidak kan tergantung penilaian. Nah, pada saat Presiden mengambil penilaian itu sudah komprehensif. Jadi tidak semuanya diberikan. Contoh dulu Antasari Ashar.
Ada pertimbangan hukum, pertimbangan politik, makanya diambillah langkah itu memberikan sama dia gerasi. Oke. Kira-kira gitu, jadi nggak digebiak-gebiak semua. Tapi jangan pula, kenapa itu dapat, aku nggak. Kan sama-sama kita pelanggar hukum, nggak. Tentu kan sudah katakan berkali-kali, ada aspek positif maupun negatif yang harus dijalankan oleh Presiden. Dan dia sudah merasakan dan dia pasti sudah menilai, pasti ada yang akan menghujat dia. Tapi kalau kita berpikiran positif, pasti saudara amini, karena apa yang difikirkan Pak Prabowo bukan hanya untuk personal, kelompok, tapi kepentingan bangsa dan negara. Setelah Itulah. balik ke topik soal Resura CS memfitnah jasa Jokowi, ada indikasi dia berpikir minta kursi atau amnesti. Apakah ini memang ada naik ke penyidik dan proses di pengadilan? Pandangan seorang Pak Irjen Polisi. Buat siapa? Buat Resura CS. Naik ke penyidikan? Iya. Kan sudah penyidikan. Ya masih naik di proses pengadilan, pasti kan ada threshold. Kalau menurut hemat saya, kalau sudah berani ya menggaungkan ke penyidikan, harusnya seyogianya harus bisa menentukan siapa tersangkanya. Kalau seandainya tidak bisa menentukan, seharusnya jangan dinaikkan ke penyidikan. Itu Paham nggak kira-kira? Oke, siap. Penyidikan itu sudah pro justisia, Itu tegas ya. sudah tegas dan ada akidah hukum, kekuatan hukum sudah ada di sana. Makanya kalau pada saat klarifikasi ya itu undangan klarifikasi belum pro justisia. Oke. Berarti kau bisa mau datang, kau terserah, mau nggak terserah. Betul. Nah, kalau nggak datang rugi sendiri. Kenapa rugi sendiri? Diberikan kesempatan kepada Anda untuk mengklarifikasi tentang apa yang dilaporkan kepada diri Anda. Oke. Bersesuaian nggak? Ternyata Anda nggak mau datang, salah sendiri. Kalau seandainya itu ditingkatkan jadi penyidikan, nggak usah protes karena kamu nggak datang. Nah, pada saat penyidikan ada ketentuan hukum dalam KUHP itu. Oke. Pertama kamu dipanggil tidak datang memberikan alasan yang pas, kedua juga tidak, ketiga jemput paksa. Itu udah pasti. Pasti, dan biasanya kalau sudah jemput paksa, buntutnya pasti ditahan. Kira-kira gitu. Jadi saya memberikan ya edukasi hukum itu yang benar gitu, supaya masyarakat juga jernih. Jangan terprovokasi, jangan terbawa dengan bawaan ini, mau si A, mau si B. Saya juga nggak mau. Saya luruskan aja supaya masyarakat tuh cerdas gitu loh. Kata minta maaf akan masuk dalam proses hukum atau bisa damai? Permintaan maaf pada Pak Jokowi kan? Iya. Nah itu sama dengan muskil. Saya berani mengatakan sekarang itu muskil dan tidak akan mungkin terjadi. Tahu nggak harfiah dampak daripada permohonan maaf? Biar media tahu kalau Jokowi minta maaf kepada beliau-beliau itu berarti sama dengan Jokowi mengakui kesalahannya. Tapi berbalik. Sudah itu aja. Kalau Surya minta maaf, Apanya? Kalau Roy Surya minta maaf dia mengakui kesalahannya sah dan manusiawi. iya. Satu aja pokoknya. Lo mau ngomong apa? Mau ahli forensik kek, mau ahli digital kek, mau ahli apa kek kau itu, nggak ada urusan. Kau cuma peneliti. Gitu loh. Yang kau teliti juga bukan yang asli, salinan. Mana sah secara hukum? Nah, UGM sudah menyatakan, rektor sudah menyatakan, ingat Profesor Kuncoro sudah menyatakan dia ada sesuatu yang nggak suka terhadap Pak Jokowi. Tapi dia mengatakan masalah ijazah itu asli. Sama seperti saya. Ya. Saya menyatakan bahwa ijazah itu asli karena UGM sudah menyatakan. Tapi ada kebijakan Pak Jokowi pada saat apapun situasional zaman Pak Jokowi itu saya tidak suka. Saya kan apa adanya ngomong. Pada saat penetapan calon presiden dan wakil presiden, ya, itu ditentukan di Undang-Undang Dasar itu adalah minimal berusia 40 tahun. Dalam undang-undang nggak ada kecuali. Jadi kejujuran Apanya? harus proses kejujuran tuh. Kecualinya ini kecuali pernah memimpin kepala daerah nggak ada ini, nanti kecuali terpaksa lagi, nanti kecuali maling lagi. Tapi berbalik dengan hukum, tapi berbalik dengan kejujuran ini yang banyak berstatement mending jujur. Ya mau dijujurkan apa? Dengan ijazah itu benar atau aslinya. Lo ngapain jujur-jujuran lagi? Itu permintaan orang yang blow on aja tuh, jujur-jujur apa? Wong sudah UGM menyatakan sudah asli, kok mau apa kok? Sampai lebaran Hongkong juga nggak bakal mau diamini sama dia tuh. UGM sudah ngomong, ya. Wong mahasiswa tahun 80 sampai 85 jelas kok fakta. Ada direktorat. Contoh dia analogikan oleh Pak Susno Duaji. Contohnya ada nih, ya. Saya bawa ijazah asli saya, kan gitu. Tato hilang, saya lagi jalan-jalan
tertinggal, entah di mana hilang. Ijazah asli itu. Saya sah nggak alumni? Sah kan? Ijazah asli saya nggak ada, hilang. Atau kebakar atau Nah, terus gimana dong? Saya setuju apa yang dikatakan Pak Susno Duaji itu. Hah? Sah, tinggal kita minta kopinya dari rektorat kita, dari mana kita di perguruan tinggi itu, bukan salinannya. fotokopi. Seperti aslinya. Legalisir. Kalau mungkin bukan legalisir, aslinya sesuai dengan aslinya, karena kita makanya ada nanti dilambari dengan laporan polisi kehilangan sebagai data fakta. Kemudian akan dicek nanti di perguruan tinggi itu, oh memang betul dia tuh alumni tahun sekian, ini buktinya di direktoratnya, makanya dikeluarkanlah itu. Tapi dengan ada beberapa kriteria pengikutnya, itu laporan polisi dan sebagainya. Sah nggak? Saya tanya mandi, sah nggak media? Sah kan? Aslinya udah hilang kok. Iya. Terus mau apa loh? Banyak terjadi sih. Nah, kebanjiran. ya itu aja analoginya. Saya mendengarkan waktu Pak Susno ngomong gitu, betul. Sah. Walaupun yang asli itu sudah kebakar atau hilang atau gimana. Tapi dengan perkara ijazah akan kependam nggak sih, Bang? Maksudnya? Ada lagi rumor beredar lagi soal bendera. Akankah pendam perkara kasus ijazah? Bendera Grand Visi itu. Iya, Kan Pak Prabowo sudah menyatakan no problem. Mau apa? Beliau pimpinan negara loh. Iya. Ya sudah, nggak usah dipolitisir lagi ke hal-hal yang lain. Oh, beliau sudah ngomong, itu no problem, nggak usah dipersoalkan, diperbesar permasalahannya. Jadi ada seperti seolah-olah bagaimana gitu. Ya itu sih perkara masyarakat. Tapi Pak Prabowo sudah ngomong. Lah kalau sudah pimpinan eksekutif sudah ngomong, sudah menang semua. Nggak usah lagi banyak persoalan. Kan Tapi gitu. ijazah tetap lanjut. Apanya? Pandangan Pak Irjen ijazah. Menurut tetap hemat saya supaya tegaknya hukum, kalau saya berpikir bukan masalah lanjutnya ijazah atau tidak, Iya. tapi pelaku-pelaku ini harus ada kepastian hukum bagi mereka karena mereka telah memfitnah. Kata-kata seperti itu aja. Kenapa? Karena seharusnya kan ada Rismon ngomong nih, karena kecintaan saya kepada UGM kan gitu. Ini bukan kecintaan menghancurkan UGM. Iya, benar. Jangan bilang kecintaan menghancurkan UGM. Banyak UGM yang marah semua. Nah, rektor udah ngomong kan? Iya. Nah, itulah. Nah, kalau seandainya pun mau dilakukan itu ada mekanismenya, ada tatarannya, bukan mempublikasikan. Sadar nggak dengan kelakuan oknum-oknum ini mengakibatkan nanti orang mau masuk UGM jadi males. Kan menurunkan reputasinya. Padahal UGM adalah suatu perguruan tinggi yang ternama loh. Ingat, alumni UGM banyak di pemerintahan loh. Orang terpandang hebat. Ya termasuk Pak Jokowi itu. Termasuk yang lain, Pak Mahfud. Jangan dirusak dong. Jadi gosip yang beredar 3 atau 5 orang ini ketar-ketir dong. Saya nggak mengatakan itu mau ketar-ketir, dia urusan dia tuh. Yang penting bagi saya mereka sangat apa ironis. Ada apa sih kok ngotot banget sih? Sedangkan UGM aja sudah bicara, sudah gamblang, seharusnya meneng lah gitu. Kok ngomong cangkemnya terus ya? Padahal UGM sudah ngomong tuh besok-besok kemana larinya. Saya tuh jujur ngomongnya pada saat Pak Arianto tadi pas ngomong tuh, kemudian jawaban pasaran gitu loh. Jawabannya nggak jelas gitu loh. Saya dengar, wah ini nggak bener nih orang nih. Berarti bukan pakai intelektual lagi, udah pakai okol. Nah, orang kan menilai lama-lama, sudah jawaban nggak jelas ini. Karena banyak berlihat narasi ini udah macam-macam. Sudah nggak jelas narasinya, sudah bias, Nah, itu dia. tidak substantif lagi. Iya. Ya silakan, nanti kan masyarakat akan menilai. Nah, silakan serahkan saja kepada akidah hukum. Bagi saya pribadi, saya juga nggak kenal Pak Jokowi loh, ya. Saya udah berkali-kali, banyak orang bilang, oh mau jadi komisaris, saya sudah 7 tahun, hampir 8 tahun jadi komisaris saya. Siap, Jenderal. Nggak ada urusannya, saya juga nggak kenal sama beliau kok. Tapi kalau benar, katakan benar. Karena ilmu ya. Nah, ini kan ilmu edukasi kepada masyarakat. Jangan bodoh-bodohin masyarakat lah. Kira-kira gitu, ya dia. Oke. Manis kacangnya beda dari yang lain, kontennya unik selalu bikin pengen nonton lagi. Dari tawa seru hingga misteri malam, penelusuran angker bikin merinding dalam gelap. 1,000 years later.